Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil untuk praktikum kimia organik mengenai isolasi piperin dari biji lada dengan alat coklat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Denis dan rekan saya bernama Nupita. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai praktikum, penting juga agar kita tahu dasar pengetahuan tentang apa yang akan kita kerjakan. Jadi, piperin itu adalah sebuah senyawa alkaloid yang mempunyai rumus C17H19NO3. Piperin ini banyak ditemukan pada lada hitam dan pada tanaman lain yang tergolong Piperaceae. Piperin juga memiliki titik didih 127 Celcius. Berikut adalah prinsip sokletasi. Prinsip sokletasi didasarkan pada ekstraksi yang menggunakan pelarut yang selalu baru, sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut konstan serta adanya pendingin balik. Pada ekstraksi sempurna ditandai dengan cairan yang berada di sifon tidak memiliki warna dan tidak tampak noda di KLP. Metode sokletasi merupakan ekstraksi pada cair yang dilakukan secara berkesinambungan. Diartikan sebagai berkesinambungan karena pelarut yang sama digunakan berulang kali hingga ekstraksi selesai. Pada umumnya, metode yang digunakan dalam instrumen ini adalah untuk mengekstrak senyawa yang kelarutannya terbatas dalam suatu pelarut. Namun, jika suatu senyawa mempunyai kelarutan yang tinggi dalam suatu pelarut tertentu, maka biasanya metode filtrasi atau pemisahan bisa dapat digunakan untuk memisahkan senyawa tersebut dari suatu sampel. Alat-alat yang digunakan pada saat praktikum nanti ada sebagai berikut: timbangan gram, alat-alat gelas, TLC chamber, dan satu set alat coklat. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan ada lada, etil asetat, reagen Dragendorf, kloroform, toluena, heksan, lempeng silika, etanol 96%, dan kertas saring. Berikut adalah perbedaan ekstraksi pada alat coklat dan alat reflux. Pada alat coklat, ekstraksi menggunakan sampel tekstur lunak, dan ekstraksi ini tanpa proses filtrasi serta menggunakan sedikit pelarut. Sedangkan pada alat reflux digunakan pada sampel tekstur kasar, ekstraksi ini membutuhkan proses filtrasi serta menggunakan banyak pelarut. Dan ini adalah MSDS dari bahan yang digunakan dalam praktikum. Sokletasi ini ada istilah yang dikenal dengan volume satu siklus. Volume satu siklus adalah volume pelarut yang kita gunakan untuk menjalankan satu siklus. Siklus pertama kali dihitung pada saat pelarut pada sifon sudah mulai penuh dan turun. Lalu, kita dapat menggunakan metode ini pada saat senyawa yang kita ingin ekstraksi mempunyai titik didih yang tinggi atau tahan panas, serta pelarut yang kita gunakan mempunyai titik didih yang lebih kecil daripada senyawa yang ingin kita ekstraksi, dan juga apabila pelarut yang digunakan sedikit dan memenuhi kriteria yang barusan, maka dapat menggunakan metode ini. Selanjutnya, kita mulai memasuki perhitungan dan pembahasan pada praktikum kali ini. Jadi kita telah memasuki pembahasan. Pada proses isolasi, lada digunakan dalam bentuk serbuk untuk mempercepat proses ekstraksi, karena luas permukaan lada lebih besar sehingga laju reaksi yang ditimbulkan lebih cepat berjalan. Pada proses isolasi piperin ini tidak membiarkan pelarut dan bahan tercampur secara langsung, jadi menggunakan kertas saring agar pelarut dan bahan tidak tercampur. Mengapa menggunakan kertas saring? Agar bahan-bahan lain seperti fosfolipid, sterol, asam lemak, bebas pigmen karotenoid, klorofil, dan lain-lain tidak ikut terekstrak sebagai lemak. Proses dimulai dengan preparasi sampel dengan membungkus serbuk lada dengan kertas saring. Kertas saring berguna agar serbuk lada tidak berhamburan, serta dapat memberikan celah bagi pelarut agar dapat masuk ke serbuk. Pelarut etanol yang dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih, kemudian uap dari pelarut akan masuk ke kondensor, yang kemudian terkondensasi lalu turun hingga mengenai sampel. Setelah terkenanya sampel, kemudian pelarut akan membawa piperin hingga memenuhi sifon dan akhirnya turun.
piperin yang sudah turun dari sifon dan memasuki bola bulat tidak akan dapat naik kembali, karena piperin memiliki titik didih kisaran 130 yang berarti lebih tahan panas dibandingkan dengan etanol, sehingga hanya etanol yang akan teruap. Proses ini dilakukan selama kurang lebih 4 jam. Lada yang sudah tidak lagi memiliki piperin dapat dilihat dari pelarut yang turun dari sifon. Apabila sudah bening, maka pelarut sudah berhasil membawa piperin dari lada kira-kira sepenuhnya. Hal ini dikarenakan karena piperin memiliki gugus kromofor yang memberikannya warna coklat tua. Diekstraksi hingga piperin dalam lada sudah menandakan tidak ada lagi, piperin dalam alat bulat diikatkan pada alat rotary evaporator. Alat ini berfungsi untuk memisahkan pelarut dan sampel menggunakan kecepatan yang tinggi diikuti oleh suhu yang tinggi. Kemudian, hasil dari rotary evaporator diuji menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan uji reagen. Pada gambar pertama, terlihat ada 3 hasil dari masing-masing pelarut yang berbeda. A menunjukkan kloroform etilasetat 3:1, B menunjukkan hasil toluena etilasetat 7:3, dan C menunjukkan hasil heksana etilasetat 1:1. Karena hasil B memberikan hasil nilai RF yang mendekati RF teori piperin, yaitu 0,5, maka kami menggunakan pelarut yang sama untuk KLT 2 direction. Deteksi alkaloid selanjutnya melalui penampakan bercak menggunakan reaksi Dragendorf. Uji memberikan hasil positif apabila terbentuk endapan berwarna coklat muda hingga kuning jingga. Berikut adalah hasil perhitungan pada isolasi piperin. Dan untuk menentukan penentuan rendemennya, kami menggunakan massa serbuk lada yaitu 50 gram, massa glass beker kosong yaitu 66,1279 gram, massa glass beker plus sampel yaitu 96,0279 gram, lalu sampel yang digunakan yaitu 29,9 gram. Dan untuk menentukan persen rendemen, kami menggunakan rumus massa serbuk lada yang digunakan dikurangi dengan sampel lalu dibagi dengan massa serbuk lada lagi, kemudian dikalikan dengan 100% dan mendapatkan hasil 40,2%. Pada proses ini, kami mendapatkan titik lebur rendemen ekstrak piperin yaitu 137 derajat Celcius. Kemudian, di sini terdapat struktur piperin. Piperin memiliki struktur yang terdiri dari cincin metil-N-deoksipenil yang memiliki rantai samping dengan ikatan rangkap 2 terkonjugasi dan piperidin yang terhubung dengan ikatan karbonyl anida. Ini adalah hasil perhitungan KLT satu dimensi yang kami dapatkan, dan kemudian ini adalah hasil KLT kedua satu dimensi dan 2 dimensi. Dari pembahasan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa proses isolasi dengan alat Soxhlet menggunakan prinsip eksoksletasi yang didasarkan pada ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut konstan dan adanya pendinginan balik. Ekstraksi sempurna ditandai dengan cairan yang berada di sifon tidak berwarna dan tidak tampak noda di KLT. Sistem KLT satu dimensi menggunakan fase diam yang sifatnya lebih polar, seperti silika gel GF254. Dan fase gerak yang digunakan ialah campuran N-heksan dibanding etil asetat 1:1. Penggunaan campuran N-heksan banding etil asetat sebagai fase gerak disebabkan oleh senyawa piperin yang memiliki sifat nonpolar sehingga piperin akan terbawa oleh fase gerak, sedangkan zat lainnya akan tertahan oleh silika gel. Fase gerak terbaik satu dimensi untuk digunakan di 2 dimensi yaitu gabungan toluena dengan etil asetat. Berikut adalah beberapa referensi yang kami dapatkan untuk pembahasan ataupun materi yang kami sampaikan dalam video kali ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali.